Saat ayat puasa turun, sementara sahabat-sahabat Nabi SAW ada yang bertanya, karena saking inginnya menunaikan puasa dengan sempurna, mendapatkan janji yang telah disampaikan itu, dengan kekuatan iman yang sangat luar biasa, mereka mengklarifikasi pada Nabi SAW tentang persoalan-persoalan yang memungkinkan bagi sementara kalangan merasa sulit menunaikan puasa, bukan karena tidak ingin atau sulit menunaikannya, tapi karena kondisi tertentu yang dengan kondisi ini masih tetap menginginkan derajat takwa. Terkait dengan waktunya, bukan sekedar waktu, tapi durasi dalam penunaian puasanya. Berapa lama kami menunaikan puasanya? Maka turun jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, sambungkan ke ayat 184-nya. Ayyaman ma'dudat. Perhatikan teman-teman, ada dua bagian yang ingin saya terangkan pada malam hari ini. Pertama, kata ayyam. Yang kedua, kata ma'dudat. Jawaban pertama yang disampaikan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW, wahyu turun disampaikan oleh Allah langsung kepada Nabi, dan kalimatnya tidak langsung menunjukkan bulan. Allah tidak katakan berapa lama waktu menunaikan puasa, sebulan penuh, bulannya Ramadan misalnya, tidak. Kalimat pertama yang turun kalimat yang sangat indah. Kata Allah, ayyaman ma'dudat, beberapa hari aja yang kalian bisa hitung hari-hari itu. Ini uslub, gaya bahasa semacam ini dalam bahasa balaghah itu ditunjukkan dengan bahasa yang memberikan ketenangan kepada jiwa. Bagaimana caranya ketika orang menerima sebuah perintah atau menerima sebuah informasi, merasakan kenyamanan, kelapangan, dan nikmat dalam menerimanya. Saya mau tanya pada Anda ya, Ibu juga boleh ikutan jawab. Kalau Anda datang ke mall misalnya, tiba-tiba mendapatkan harga barang, yang satu dituliskan 1 juta rupiah, yang kedua dituliskan 999.999 rupiah. Dua barang yang sama, dengan kualitas yang sama, yang satu mengatakan 1 juta, yang satu mengatakan 999.999 rupiah. Anda pilih yang satu atau yang kedua? 900.000. Karena yang Anda lihat bukan jutanya. Lihat, yang Anda lihat bukan jutanya, yang Anda lihat ribunya. Bayangkan kalau orang belum pernah puasa selama sebulan, tiba-tiba turun keterangan, puasa sebulan penuh, nggak boleh kurang, puasanya siang, maghrib itu baru boleh buka, mulai dari subuh sampai dengan maghrib, langsung disampaikan. Apa semua orang kemudian akan mengatakan siap menunaikannya? Demi Allah saya katakan, mau ada halilintar, mau ada geledek, nggak ada yang mengatakan siap. Orang akan berpikir, wah kok banyak amat ya, wah kok begini ya, kok begitu ya. Maka turun keterangan yang memudahkan untuk diterima. Ayyaman ma'dudat. Berapa lama ya Rasulullah? Beberapa hari aja yang kamu bisa hitung. Sehari puasa, ya Rasulullah, sehari, besok puasa lagi, besok puasa, lusa puasa lagi. Hari pertama menyesuaikan, hari kedua nikmat, hari ketiga jadi kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan, kalau nggak menunaikan malah nggak enak. Antum silahkan cek. Anda terbiasa menunaikan tahajud. Awal-awal saat memulai kan terasanya penyesuaian. Belum pernah tahajud, malamnya mau bangun, menyesuaikan. Dari bangun pengen 1:30, alarm di setel 1:30, kan? Hari kedua tekad lebih kuat lagi, hari ketiga terus tunaikan sampai terbiasa. Dulu mau tahajud susah, sekarang ketinggalan tahajud bisa gelisah. Azan subuh baru mulai 4:30, jam 4:40. Antum bangun jam 4:35, padahal azan aja belum. Tapi karena Anda terbiasa tahajud, begitu Anda bangun, ya Allah terlambat saya. Terlambat bahasanya. Dulu mau tahajud susah, sekarang jadi kebiasaan. Maka ketika Allah sampaikan beberapa hari saja hitung, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, lama-lama nggak kerasa sebulan jalan. Kalimat pertama ini memberikan gambaran kepada kita, kalau Anda ingin mengawali sesuatu yang belum pernah Anda tunaikan sebelumnya, atau memerintahkan kepada orang lain yang baru menunaikan di awal penunaiannya, maka kaidah mengatakan jangan dipersulit. Jangan berikan beban yang berlebihan. Yang penting terpenuhi kemudian syarat-syarat dan rukunnya.
Tunaikan dengan baik, mulai dengan pelan-pelan sehingga merasakan kenikmatannya. Kalau sudah terasa nikmatnya, maka banyak pun tidak akan terasa bagaimana beban kemudian mengikutinya. Maka ketika ayat diturunkan kata Allah, ayyaman ma'dudat. Maka saat Anda menunaikannya, nanti teman-teman, bagi kita sudah biasa. Tapi kan ada anak yang baru balik. Ada anak yang latihan. Jadi kalau anak bertanya, Pak, Nanda belajar ada Ramadan puasa. Ramadan itu lama nggak ya? Cuma beberapa hari saja. Itu jawabannya. Anak Anda baru balik, ikutan ngitung. Nah, kita nanti puasa ya. Yuk, jangan dilihatkan dulu 30 harinya. Jangan lihatkan sebulannya. Tapi tanamkan oleh Anda, hitung bareng-bareng. Nah, besok puasa ya. Sehari, yuk sampai dengan maghrib, bismillah. Ayo teruskan. Alhamdulillah mah bisa maghrib. Hebat, besok lebih sempurna lagi. Tambah hari yang kedua. Tuliskan 2. Alhamdulillah mah kuat. Berarti hari ketiga lebih kuat. Tambahkan lagi 3, 4, 5 sampai dengan ke-30-nya Anda katakan kepadanya, "Nah, rasa-rasanya wajahmu sudah seperti ahli surga. Mama waktu seusia Nanda tuh wah berat. Kok sekarang Nanda lebih hebat ya? Bisa lebih hebat daripada Mama." "Iya dong, siapa dulu dong?" Tuh. Ya. Kalau suasana seperti itu orang semua enak gitu. Itu yang dimaksudkan dengan ayyaman ma'dudat. Paham? Saya ingin sampaikan bahwa jika nanti Anda berhadapan dengan orang-orang yang pemula itu banyak. Bisa anak-anak yang baru balik, mu'allaf misalnya baru kenal, baru masuk Islam, kan? Sampaikan. Atau orang misalnya baru tobat, pengen puasa, kadang-kadang masih belum kuat, motivasi. Ya, pernah saya beberapa waktu yang lalu ada preman baru tobat itu. Masya Allah, tobat betul. Satu di Kalimantan, satu yang Sumedang. Yang agak unik Sumedang. Tobat, iya, siap puasa. Cuman karena sebelumnya nggak pernah puasa, sampaikan motivasi paling beberapa hari. Jalan dia, siang-siang langsung ekspansi. Yang tadinya keras dipakai dengan tegas. Ekspansi, ke warteg jalan. Lihat siang-siang. Lihat ada yang buka. Begitu masuk, gebrak meja. Ini Ramadan. Nggak menghormati bulan Ramadan. Tutup dong, katanya. Kalaupun Anda mau buka, pasang tirai di luarnya. Supaya nggak semua orang bisa melihat seperti ini. Banyak yang kegoda. Langsung namanya preman sebelumnya gitu kan. Langsung ditutup pakai tirai dan sebagainya. Begitu sudah ditutup, si mantan preman ini keluar lagi ngelihat kanan kiri masuk lagi. Pak, es teh manis 1. Karena memang asalnya tidak terbiasa puasa. Dan pelan-pelan. Masih ada kita hargai karena ada keinginan kuat yang seperti itu kadang-kadang butuh bimbingan-bimbingan. Pelan-pelan naikkan lagi, dorong lagi, berikan lagi pemahaman, berikan lagi ilmu. Jadi kalau ada orang baru hijrah, baru mendekat, jangan banyak disudutkan. Dorong motivasi. Begitu sahabat Nabi dulu melakukannya. Jangan kemudian Anda rendahkan orang baru masuk, kemudian sudah dicela. Ke masjid kok kerudungnya begitu. Beda dong antara umat Nabi dengan umat-umat yang bukan Nabi. Wah, siapa sebetulnya? Coba perbaiki diri kita. Ya, kalau ada orang baru datang, belum berkerudung, kita dorong bismillah, pakai kerudung. Sayang, kamu tuh sebenarnya lebih cantik kalau pakai kerudung. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita di surga ya. Dan insya Allah. Insya Allah khair. Jadi cari kalimat-kalimat yang bagus tuh. Kalimat-kalimat yang enak, yang indah. Ya. Jadi kalau ada orang mengatakan diajak, kamu sih, kenapa sih ngajak aku sholat terus? Itu kan urusan aku. Ya memang gak apa-apa. Cuman kita kan sudah bersahabat sudah lama. Ke kantor bareng-bareng, makan bareng-bareng. Maaf kalau saya merasa mungkin tidak nyaman, rewel dan sebagainya. Tapi demi Allah, saya takut kita berpisah saat di akhirat. Ya, saya sayang dengan kamu. Kita bersahabat, kita baik-baik, kita kerja di kantor yang sama. Tapi bagaimana kalau suatu saat kita berpisah di akhirat? Ya kalau memang tidak bermanfaat, minimal kamu bisa dengar saja. Dan saya tidak akan lelah mendoakan kamu. Itu pelan-pelan tersampaikan dengan bahasa hati. Dan itu lebih memotivasi dibandingkan Anda menghukumi orang lain. Paham ya?